warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah atas segala karunia, nikmat dan bimbingan yang Allah berikan kepada kita. Semoga salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab yang ke-27, bab yang baru, ta'dhimu hurumatil muslimin wa bayanu hukukihim wa syafaqatu alaihim wa rahmatuhum. Ta'dhim, agama ini mengagungkan kehormatan seorang muslim, wa bayanu hukukihim, dan kemudian penjelasan terkait dengan hak-hak mereka, karena muslim itu memiliki hak atas saudaranya. Wasyafaqatu alaihim, bersikap sayang kepada mereka, warahmatuhum, dan bersikap lemah lembut. Asyafaqah bermakna sayang, cinta, rahmah adalah kasih sayang. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, agama yang luhur ini membimbing, menjunjung tinggi adab dan akhlak. Karena dua hal ini menjadi poros utama seorang muslim. Seorang muslim itu dikenal dengan adabnya, seorang muslim itu dikenal dengan akhlaknya. Setelah hablun minallahnya baik, maka yang berikutnya yang perlu dibangun adalah hablun minanas, hubungan dengan sesama manusia, sesama muslim maupun pemeluk agama yang lainnya. Karena Allah tidak melarang seorang muslim itu berbuat baik kepada pemeluk agama yang lain selama mereka tidak menyakiti dan mengganggu. Apalagi jika mereka baik, kemudian suka membantu, ya aktif di masyarakat, dan kemudian ikut gotong royong bersama-sama menciptakan suasana yang baik, suasana yang nyaman. Maka tentunya tidak boleh seorang muslim berbuat jahat atau mendolimi. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, adab ini memiliki atensi yang cukup besar. Agama memberikan atensi yang cukup besar pada adab dan akhlak. Karena dia merupakan ciri khas dari seorang muslim. Selain daripada ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab dan akhlak ini apabila terwujud dan lahir dari jati diri seorang muslim, ini saja sudah menjadi dakwah. Ini saja sudah menjadi bentuk ajakan kebaikan. Tanpa kita perlu menggunakan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis yang kita sampaikan kepada orang lain. Baik di lingkungan kita yang mereka adalah muslim, ketika melihat fulan kok baik orangnya, kata-katanya tidak pernah menjatuhkan kehormatan, tidak pernah mencela fulan, kemudian kalau ketemu senyum, kemudian dimintain bantuan, sikap, itu sudah cukup menjadi ladang dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar mereka yang berdiri di atas mimbar, tapi ad-da'watu bil hal. Dengan kita memberikan contoh yang baik, dengan kita bertutur kata yang baik. Abdullah ibn al-Mubarak, sebagaimana diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan ta'allamtul adaba 30 aman. Saya belajar adab itu, kata Abdullah ibn al-Mubarak, 30 tahun. Abdullah ibn al-Mubarak itu adalah ulama tabi'in, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Beliau berguru dengan Abdullah bin Umar, beliau berguru dengan Abu Hurairah dan beberapa senior-senior sahabat Nabi. Seorang yang sudah lahir dalam keadaan orang tuanya yang muslim, karena pada saat itu Islam sudah tersebar. Jadi beliau bukan golongan sahabat tapi golongan tabi'in. Beliau itu mengatakan, saya belajar adab 30 tahun lamanya, dan beliau belajar ilmu selama 20 tahun. Jadi lebih lama dan lebih banyak belajar adab ketimbang belajar ilmunya. Karena para salaf mengatakan bil adabi nata'allamul ilma. Dengan kami belajar adab,
maka kemudian ilmu itu akan lebih mudah dipelajari. Jangan sampai disiplin ilmu banyak dikuasai, tapi adabnya ketinggalan di rumah. Sehingga ketika di jalan tidak baik, ya. Ketika berada di lingkungan kantor, adabnya tidak baik dengan teman-teman kantornya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau adab itu tertinggal entah di mana. Karena ini menjadi ciri khas seorang muslim. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, dikenal dengan adabnya. Bangsa Quraisy tidak mau menerima Nabi itu bukan karena akhlak beliau atau adab beliau. Semua sepakat sampai mereka memberikan gelar Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar sembarangan. Al-Amin itu adalah gelar yang nilai value-nya tinggi di masyarakat mereka. Bagaimana tidak? 4 kabilah itu hampir perang, hampir ribut. Bukan tawuran Pak, ya lempar-lemparan batu, bukan perang. Gara-gara berebut pengen siapa yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya setelah Mekah pada saat itu terkena banjir bandang. Banjir gede menghantam beberapa sudut Ka'bah yang kemudian menghancurkan bagian itu dan Hajar Aswad jatuh. Kenapa mereka berebut? Karena mereka yang meletakkan Hajar Aswad ini yusyaru ilaihi bil banan, akan ditunjuk dan selalu diingat-ingat. Suku mana atau kaum mana yang tidak mau diingat-ingat oleh bangsanya sendiri. Akhirnya kemudian mereka berebut. Sampai hampir terjadi perang kabilah gara-gara ini. Dan itu diselesaikan oleh Nabi ya dengan penyelesaian yang simpel. Karena mereka sepakat siapa yang akan menjadi pengadil kita. Dia adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya mereka amati siapa orang itu, ternyata adalah Muhammad bin Abdillah. Waktu itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau setiap pagi memang datang lebih dulu. Ya, beliau melakukan ibadah di Masjidil Haram. Waktu itu ibadah sholat. Cuman ini belum diketahui karena sholat 5 waktu itu belum ada. Kemudian tahajud qiyamul lail juga belum ada. Beliau tahannus ya melakukan satu ibadah yang Allah wahyukan kepada beliau karena waktu itu belum ada syariat, karena beliau sendiri belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Waktu itu umurnya 35 tahun masih. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum menikah dengan ibunda Khadijah. Diselesaikan hanya dengan sorban beliau diletakkan, kemudian sorban itu kan memiliki 4 ujung. Setiap ujungnya dipegang oleh setiap kepala suku yang mewakili masyarakatnya, kaumnya, kemudian diangkat. Giliran meletakkan di tempatnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Clear Pak, clear. Semua reda emosinya dan mereka bisa menerima. Padahal akhirnya yang meletakkan di tempatnya adalah beliau. Jadi mereka ngangkat saja dari bawah sampai di ketinggian tertentu diambil oleh Nabi kemudian diletakkan. Semuanya clear dan ridho. Dijuluki Al-Amin. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa mereka menolak? Yang ditolak bukan adabnya, bukan akhlaknya, tapi karena kebenaran yang beliau bawa. Karena Nabi itu tidak pernah cacat dalam hal adab dan akhlak. Allah sendiri kok yang memberikan garansi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ada 2 taukid di dalam ayat ini. Nun taukid wa innaka, kemudian la'ala dan lamut taukid. Inna dan juga lamut taukid. Dua-duanya ya adalah penekanan bahwa beliau itu betul-betul di atas budi pekerti yang luhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Abdullah ibn Mubarak mengatakan kami dulu belajar adab selama 30 tahun. Dan kami belajar langsung dari guru kami melihat bagaimana beliau dalam majelis, kami melihat bagaimana ketika beliau menyelesaikan masalah demi masalah dalam perkara-perkara fikih. Makanya seorang mukmin itu adalah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, seorang mukmin itu adalah seperti satu tubuh yang satu sama lain saling menguatkan, saling menyokong, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyalahkan, tapi menyokong. Pada akhirnya jamaah, pada taraf praktek ini bukan perkara yang mudah, karena kalau masing-masing sudah sampai pada ego, ya ajaran-ajaran agama yang seperti ini bisa hilang dalam sekejap. Makanya beliau mengingatkan la yastaqimu imana abdin. Iman seorang mukmin itu tidak akan lurus sampai lurus antara lisan dengan hatinya. Apa yang ada di hati tercemin lewat lisan. Yang keluar dari lisan itulah sesungguhnya cerminan dari hati. Orang yang lebih memilih mundur
dan kemudian menghindari perdebatan, dia tahu karena pada perdebatan itu ada unsur suatu saat melecehkan dan kemudian menjatuhkan dalam hal apapun. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis At-Tabrani, hadis ini sudah ditahqiq dan dinyatakan derajatnya sahih. Beliau sampai memberikan garansi loh Pak. Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya, kata Nabi, akan memberikan garansi jaminan berupa satu properti di pertengahan surga bagi seorang mukmin, liman tarakal mira'a, dia meninggalkan debat wa in kana muhiqqan, walaupun dia dalam posisi benar. Kalau sudah pembicaraan itu mengarah pada, mohon maaf, debat, bukan diskusi, tapi debat, bukan diskusi ringan, tapi debat, dia mundur, sudah, saya tidak mau melanjutkan, walaupun dia di posisi benar. Loh, Ustadz, bukankah kalau benar itu harus dipertahankan? Betul, tapi kalau sudah debat, apalagi debat kusir, yang terjadi adalah nanti menjatuhkan dan menjelekkan. Ini yang dihindari Islam. Agar umat muslim itu lisannya tidak bermudah-mudah menjatuhkan orang lain. Sampai Nabi memberikan kalimat, walaupun Anda benar, diamlah, tidak usah diteruskan. Tapi nanti kami diejek, biarkan. Orang yang seperti ini tandanya sedang terbangun pada hati dan juga anggota tubuhnya akhlak dan adab yang baik, karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bermartabat untuk dirinya dan untuk ruhnya. Tapi ini bukan perkara mudah jamaah. Karena terkadang kita terbawa dorongan nafsu dan emosi. Nah itulah ibadah itu Pak, makin sulit digapai, makin susah untuk dijalani, pahalanya makin gede. Karena Nabi tahu ini bukan hal yang mudah, maka beliau siap memberikan jaminan berupa rumah di surga yang berada di pertengahan sebuah properti bagi umatnya yang mau meninggalkan debat dengan sesama muslim, bukan untuk mencari kebenaran, ya, tapi ya hanya ribut saja, karena ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh agama yang pada akhirnya kemudian menjatuhkan. Tapi kalau diskusi, mencari jalan keluar, mencari solusi, misalkan ya di kampung kita atau di tempat kita tinggal, entah itu skop RT atau RW, mau diadakan satu kegiatan begitu ya. Kemudian diskusi plus minusnya disampaikan, ini dampak positifnya ini dan enggak. Kemudian dicari jalan tengah. Nah, ini yang diinginkan musyawarah seperti ini. Tapi kalau sudah debat jamaah, ini nanti akan muncul kalimat-kalimat yang tidak baik dan kemudian ungkapan-ungkapan yang tidak diinginkan. Saking menjaganya Islam agar tidak menyakiti seorang muslim dan hak-hak muslim itu dijaga, sampai disebutkan di dalam riwayat yang lain dari Abu Musa dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man marra fi syai'in min masajidina, siapapun yang melewati masjid, tempat ibadah, au aswaqina atau tempat pasar atau tempat berkumpulnya, wa ma'hu nablun, orang-orang dulu kan kemana-mana bawa pedang, bawa panah Pak, satu untuk berburu, satu lagi memang perang, karena waktu itu tersulut sedikit itu gampang sekali terjadi pertumpahan darah. Nah orang-orang dulu itu kalau kemana-mana suka bawa panah untuk berburu atau pedang. Dan pedangnya kadang itu tidak disarungkan. Di sini Nabi nyindir. Fal yumsik. Hendaklah kalau membawa alat-alat tajam disarungkan. Au liyaqdi ala nisabiha, atau dimasukkan di sarungnya. Bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimin. Khawatir tergores atau kena orang muslim yang pada saat itu di sana dan sedang berjalan bisyai'in, terkena daripada benda tajam tersebut. Sampai sesuatu yang menjadi uraf kebiasaan di masyarakat itu Nabi memerintahkan jangan sembarangan kalau membawa benda tajam. Disarungkanlah, karena waktu itu belum ada undang-undang seperti sekarang. Hari ini kan orang bawa senjata tajam bisa kena pidana karena potensi terjadinya kekisruhan itu besar. Apalagi kalau malam-malam bawa motor jumlahnya banyak masih muda. Ini kayak begini kan membuat orang tidak nyaman dan tidak tenang, ya, mengganggu Kamtibnas. Tapi orang-orang dulu memang kebiasaan begitu. Itu pun oleh beliau ya dianjurkan jangan sampai terbuka, disarungkan. Hati-hati jangan sampai menggores seorang muslim, karena itu nanti jatuh pada kedoliman. Sedemikiannya dijaga. Ya, sedemikiannya dijaga hak seorang muslim. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, masih dalam rangka kasih sayang dan cinta yang ingin dihadirkan oleh kehidupan
dalam agama yang hanif ini, dalam agama yang lurus ini. Yang berikutnya adalah hadis muttafaqun alaihi, Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat mengenai hadis ini dari Abu Hurairah beliau mengatakan qabbalan nabiyyu Al-Hasan ibnu Ali. Nabi pernah mencium cucunya yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa indahu Al-Aqra ibnu Habis. Di dekat beliau ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Faqala Al-Aqra kemudian bertanya kepada Nabi, "Inna li asyratun min." Dia berkata, "Saya itu punya 10 anak ya Rasul, laki-laki. Maqabbaltu minhum ahadan." Tapi tidak satu pun pernah saya cium. Kata Aqra bin Habis. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Kemudian Nabi melihatnya dengan pandangan agak tajam. Man la yarham la yurham. Kok bisa kamu punya 10 anak, tapi satu pun nggak pernah kamu cium? Tahu nggak kamu? Siapapun yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Kasih sayang itu adalah salah satu sifat Allah. Allah itu punya sifat atau nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Darinya kemudian Allah memiliki sikap atau sifat rahmah, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah ini diberikan kepada makhluknya. Saking adanya kasih sayang, sampai seekor singa itu tidak memakan anaknya. Dia gigit tapi gendong, ngangkat. Karena singa ini bersama dengan anaknya ingin menyeberangi sungai. Sampai pada hewan buas yang biasa memangsa hewan lain pun dia tidak melakukannya pada anaknya. Walaupun dalam beberapa kasus memang ada. Ya, kalau kita lihat penjelasan ahli hewan itu kan kayak zebra contohnya. Zebra itu kadang sampai nendang-nendang anaknya yang baru lahir. Kalau anak yang lahir itu dihamili bukan oleh pejantan yang lain, kan seperti itu. Tapi itu kan hanya 1-2 saja. Al-aghlab yang lebih besar dari itu adalah sikap atau sifat sayang itu Allah sematkan dalam hati setiap manusia. Kok bisa ada orang yang tidak pernah mencium anaknya? Dalam riwayat yang lainnya, dan ternyata ini urf kebiasaan sebagian masyarakat Arab dulu, karena mereka tinggal di lingkungan yang tandus, gersang. Nah, ini salah satunya mempengaruhi sifat dan karakter. Orang kalau tinggalnya di wilayah panas, gersang, kemudian jauh dari peradaban. Kalau hadis berikutnya ini kan sekumpulan orang Badui tinggal di daerah pelosok mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Atuqabiluna sibyanakum?" Kalian itu suka mencium anak kalian ya? Kata orang Badui ini. Beliau mengatakan, "Na'am, iya benar. Lakinna wallahi manuqabil." Tapi kami kok nggak pernah melakukan hal itu. Sama-sama tinggal di Arabnya. Tapi Nabi ingin memberikan contoh. Kalaulah ini bukan bagian dari budaya kalian, karena memang kalian tinggal di wilayah yang panas, tandus, dan itu mempengaruhi karakter. Ayolah, ini minas sunnah. Bagian dari sunnah itu adalah kalian mencium anak kalian, karena ini bentuk dari kasih sayang, rahmah, dan juga cinta. Baru kemudian para fuqaha mengurai, boleh hendak seorang anak apabila dewasa dicium oleh ayahnya? Jawabannya adalah boleh. Apa dasarnya? Hadis dari Ibunda Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ketika Nabi SAW dikunjungi oleh putrinya Fatimah. Kita tahu putri beliau Fatimah Zahra sudah menikah dengan sahabat Ali. Nabi itu kalau dikunjungi putrinya, dari yang tadinya sedang duduk bersama dengan istrinya, sebagai bentuk sayang beliau langsung berdiri loh Pak, disambut. Kalau kita kan yang nyamperin orang tua kemudian cium tangan, salim. Ini Nabi berdiri kemudian disambut, cium tangan, keningnya dicium oleh baginda Nabi SAW. Ya, kemudian dipeluk, didudukkan di sebelahnya. Padahal beliau sudah dewasa, dan itu tidak mengapa dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya. Yang kedua, dasar yang kedua, kalau tadi hadisnya riwayat Imam Abu Daud, yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat putrinya Ibunda Aisyah itu sakit. Kemudian ditengok oleh beliau, ya sedang terbaring, dicium pipinya, "Bagaimana keadaanmu wahai putriku?" Dan itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya para ulama tidak melarang hal ini karena ini adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Namun yang perlu dihindari itu adalah ciuman di bibir kalau sudah dewasa. Dan mohon maaf, beberapa bagian sensitif lainnya yang terkait dengan seksualnya. Karena ciuman di bibir itu hanya boleh suami istri saja, pasangan yang sudah halal dan menikah. Kalau anak di kening, kemudian di pipi saja cukup. Bolehkah dipeluk?
boleh, apalagi apabila itu adalah pelukan bahagia ketika anak semata wayang dibesarkan, dididik, kemudian akan menikah. Artinya dibawa orang untuk berumah tangga. Ini pasti orang tua harus sekali. Maka terkadang dipeluk, dilus-lus dalam durasi yang cukup lama sampai bapak ibunya itu meneteskan air mata. Ini pelukan kasih sayang. Dan ini diperbolehkan selama masih dalam batas wajar. Kecuali para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Al-Harawi yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, kecuali jika yang bersangkutan itu syahwatnya terlalu besar. Nah ini perlu dihindari hal-hal yang menjurus ke arah sana. Kenapa? Karena Allah berfirman, wallahu la yuhibbul fasad. Allah itu tidak suka kerusakan. Artinya khawatir nanti terjadi, mohon maaf, tiba-tiba strumnya tinggi kemudian terjadi kerusakan. Karena pada sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, diuji oleh Allah dengan syahwat yang besar, syahwat yang tinggi. Bahkan hanya sekedar berdekatan saja dengan lawan jenis atau istrinya cium tangan saja itu nyetrum. Wahada laisa aib. Tapi ini bukan aib kalau itu dilakukan dengan pasangannya. Karena memang pada beberapa orang itu Allah uji, Allah beri syahwat yang cukup tinggi. Kalau dengan pasangannya. Yang jadi persoalan itu kalau kepada yang lainnya. Semacam dia baru berdekatan mungkin ngantri begitu ya. Entah di busway atau di KRL begitu. Kemudian syahwatnya langsung tinggi. Nah ini yang seperti ini perlu dijaga. Artinya kalaupun mencium anaknya, tidak ciuman yang terlalu dalam karena khawatir timbul syahwat. Karena biar bagaimanapun itu adalah anak kita yang sudah berpasangan atau sudah memiliki pasangan hidup yang lain. Tapi kalau bisa dan mampu menahan itu semua, dipersilakan dan diperbolehkan. Toh itu adalah anak kandungnya sendiri, bukan yang lain. Bagaimana dengan perempuan yang lain? Sama-sama anak tapi bukan anak kita. Baik, ini harus dibedakan. Yang masih ada hubungan darah, keponakan contoh, kakak atau adik, maka ini masih diperbolehkan selama batas wajar. Cium kening, cium pipi misalkan. Karena memang dulu sayang banget dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya. Tapi kalau bibir no. Para ulama mengatakan tidak boleh ciuman bibir karena itu strumnya tinggi sekali. Ya, hanya boleh suami istri saja. Bagaimana dengan keponakan? Selama masih batas wajar boleh ketemu Pak D-nya, kemudian cium tangan, kemudian dipeluk. Apalagi mohon maaf kalau beliau adalah yatim. Ini harus dielus kepalanya. Ya, karena itu akan membuat hati seseorang itu menjadi lembut. Bagaimana kalau itu anak tetangga atau anak yang lain? Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Karena ini sensitif jemaah. Bisa jadi orang tuanya tidak berkenan. Kok anak saya digitukan? Padahal itu cuman kasih sayang. Tapi kan definisi kasih sayang kalau itu kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengan kita kan tafsirannya berbeda nanti. Nah ini agar dijaga dan diperhatikan. Kalau cukup cium tangan saja sudah cukup. Kalau dia belum akil balik dan masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa tentunya ada batasan-batasan yang harus dijaga. Karena syaitan itu selalu bermain-main di ranah ini. Pada akhirnya adalah dari ini semua Islam itu agama yang membangun kecintaan, membangun peradaban dan membangun adab dan akhlak. Salah satu buktinya jika itu pada anak itu adalah agar ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Jangan sampai orang tua itu dalam satu minggu hanya nyium anaknya di Sabtu dan Minggu saja. Ini kan anak butuh kedekatan, butuh bonding begitu. Kenapa ada anak perempuan yang sampai dekat sekali dengan bapaknya? Karena dia sedang mencari cocok. Nanti suatu saat kalau dia punya pasangan, dia pengen punya pasangan seperti bapaknya. Sedang transfer adab dan akhlak. Dia akan melihat bagaimana bapaknya memperlakukan ibunya. Dari situ dia akan, oh ternyata seperti ini bapak saya akan mencari sosok pendamping mirip dengan beliau walaupun tidak 100%. Demikian juga anak laki-laki yang dekat dengan ibunya. Dia sedang mencari sosok nanti pendamping hidupnya yang mirip dengan ibunya dan akan dia jadikan teman seumur hidup sampai maut memisahkan mereka. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan rasa kecintaan pada hati kita, adab dan akhlak, sehingga kemudian dari sini kita bisa menghargai setiap orang yang berbeda dengan kita dan setiap orang yang berseberangan dengan kita tidak lantas kemudian dijatuhkan atau mohon maaf sampai dicapik-capik kehormatannya. Karena ini sama sekali bukan karakter dari seorang muslim yang baik. Tentunya masing-masing harus bermuhasabah dan berintrospeksi
Tanpa kita harus menunjuk orang, kita lah dan diri kita lah memperbaiki dan mengevaluasi sehingga lahir dari kita sikap yang baik, sikap yang toleran, dan kemudian akan menimbulkan kecintaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dan itu menjadi sebab hidayah. Goalnya adalah menjadi sebab hidayah bagi orang-orang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.